Jimmy sahabat Bali berikut dimanapun berada, selanjutnya kita akan bersama di acara Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai yang langsung dari Warkop Asarah Jalan Bandang, Makassar. Besar di kategori kayak gini. Sudah keluar. Ya astagfirullah. Harusnya di care juga sama dulu Bosowa kan sama di Iya. Cek. Iya. Ya, diverifikasi. Kan masalahnya yang punya menteri toh. Itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak keluar di speaker. Sarah iya, Sarah. Hah? Iya, kenapa? Cik, cik. Cik. Hanya macet Pak Senal, macet di sini. Kalau di sini biasa, di sini biasa Pak. Di sebelah. Pak. Iya. Iya. Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dembaji. Mana suara tadi tayang? Itu suara aku. Oh, ada Kita Ji. tidak dengar. Ada Ji. Iya, jadi ketemu lagi di acara Bari Basa Kabar Iya. Pagi, obrolan santai. Iya, jadi santai sih ngomong ini nanti. Iya, sambil ngobrol, sambil minum kopi. Jadi kita Kita ada di cerita. Warkop Asahra lagi Asahra, nih. iya. Yang kedua kalinya RRI. Yang kedua kalinya. Acara Bari Basa. Iya. Nah, sebentar ini Dembaji, Iya. kita akan cerita-cerita. Narasumber kita sudah ada beliau-beliau ini. Ya, ada 3 orang. Pasti mi orang Dembaji. Dembaji juga 3 orang Big. Ada beliau Iya. Pak Senal. Iya, dari Ketua Ketua Organda. Organda Makassar. Nah, terus ada Pak Mas siapa ini? Mas, anak muda pasti. Mas Taufik. Taufik Kurniawan. Karena- Suka kisah kalau dekat-dekat anak muda di tayang. Ada Pak Ambo. Pak Ambo Masa Beliau juga. adalah ketua YLKI. Iya, itu Sulawesi Selatan di tayang. Itan tuh. Iya, Jadi selamat datang ke pendengar semua yang ada di rumah, masyarakat Kota Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum. Iya, Dembaji, kita Bari Basa ini saya dintayang sama sama Dembaji. Dembaji. Sampai jam 9, tak capek jadi kita menunggu. Karena banyak mentom ini keluhan-keluhan, cerita tidak mendengar. capek Kenapa sih? karena tidak haus, pasti akan ada mie kopinya. Iya, Insya Allah. ada juga kue-kue tradisionalnya Oh, dan tayangnya. iya, iya. Ada nyaman atau Tapi- kicini minjo kue Tapi nah Mas he. Taufik. Iya, Ada panada. Mana ada panas dalam. Ada tom barongki. Iya, borong gede. Si Jadi, kaporo pokoknya. kita Ya. ceritanya sosialisasi. Biar Pertamina. Itu kemarin Delu mau bertanya aplikasi. Iya, Weh. banyak masyarakat Banyak. yang mengatakan ini masyarakat ini Mas Iya, Taufik, bukan saya, Saya sampaikan ya gini. Nah karena susah nah, Iya. mau jadi beli bensin 1 liter pakai kilai Nah kota. bilang beda ribet. Bukan nah. dia bilang pakai My Pertamina Iya. aplikasi lah pakai ke lagi kota. Ada Tommy bilang saya kira dilarang kita Jadi pegang HP. bahasa masyarakat Ah. yang awam Iya. memahami soal aplikasi ini pakai Betul. kota. Pakai Nah kuota, itu itu masalahnya saya itu. Nah sebentar Pi bapak-bapak kita Iya. tanya-tanya. Kita dengar dulu sebuah lagu ini Satu Mas Oki. kelon dulu Ya. tahu Bang Oki. Iya. Lagunya juga lagu daerah ini Mas Topik ya. Iya. Iya. Kita putar dulu lagu Mas Oki. Oke.
Cek cek. Tapi Kalau dia di kantor selalu punya apapun Iya. apa puluh mana terakhir di kantor di CDRI Iya. Sudah pensiun barangkali. baru lagi nih Oh, baru-baru ini. jadi saya ini namanya jadi kalau temannya Nasir ada berapa sih tiap kayak ini ya kadang tiap dulu dari Makassar masuk salah satunya di sini. Iya, ini. Iya. Ini sudah pindah itu. Oh, sudah pindah di jadi. Dr. Toli. Oh, sudah pindah ini. Iya. Ini sudah pindah. Oh, maka saya pindah ini. Saya tolong teman-teman yang toh. Iya. Silakan. Rata-rata saya bagus itu pasti ada masuk. Iya, Kalau ada yang sekarang ini pesannya. Oh, ini. Tengah, iya. Ya, ini. Kalau dia tidak Yang Anda dengar
Iya. Dembaji. Leba miseri kilon tawa. Iya, jadi Nah. 1 kelon tadi jali-jali. Jalina. Banyak yang mau nonton ini di Facebook ya. Jadi Di ini kita YouTube live banyak YouTube Mi juga, juga, di iya. rrimakassar.com. Jadi kalau di YouTube langsung klik RRI Makassar, Iya. kita sudah nonton langsung. Terus di FB deh Mbak Jadi, Iya, ada di di Facebook. media sosial juga, di Nah, Facebooknya, ini di ada fanpage-nya Mi- Pro 4. Ada Mi Pak Eko, Iya. OTW Asahra, ada Mi Bu Suhaiba, Iya. ada Pak Muhtar, Ibu Saira Rajun, banyak Mi pendengar tak ini. Jadi sudah banyak yang menonton ini. Iya. Mbah, jadi Iya, nanti sebentar banyak bertanya ini Pak Taufik. Pokoknya siap memang maki. Tema dan tayang. Mbah, Toh? jadi sekarang kita mau tanya ini langsung saja nih, temanya ini kan Iya. subsidi tepat subsidi sasaran. tepat sasaran. Ditanya Ki dulu tahu humasnya Pertamina. Iya. Ada Mas Pak Taufik, Taufik, silakan Ki. ini yang masyarakat bingung, anak-anak apa itu subsidi? Subsidi apa maksudnya Iya. subsidi? Apanya itu subsidi? Masyarakat awam ketika subsidi dikira dapat uang. Iya, jadi pokoknya dapat uang. kalau subsidi pasti Subsidi, ada dapat duit. uang, dapat uang. Coba dulu bagaimana? gimana tuh yang ini subsidi apa di saja yang Pertamina. subsidi Iya. Pertamina? Silakan Mas Taufik. Iya. Mike, ya. Coba. Iya. Halo, ya. Ya, baik. Jadi para pendengar RRI sekalian yang bergabung lewat radio, kemudian Facebook, YouTube maupun yang bergabung secara langsung ya di Iya. Warkop Azahra. Pertamina itu lewat peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 itu diamanahkan untuk menyalurkan BBM, salah satu lembaga atau perusahaan yang diamanahkan untuk menyalurkan BBM. Nah, BBM itu terbagi dalam secara garis besar ada 2 jenis ya, yaitu yang subsidi dan non subsidi. Yang subsidi ini dibagi lagi menjadi yang jenis bahan bakar khusus penugasan, itu Pertalite. Pemerintah berwenang untuk mengatur harganya supaya daya beli masyarakat masih terjangkau. Iya. Kemudian satu lagi adalah solar subsidi yang memang sudah pasti disubsidi oleh negara seperti itu. Nah, karena subsidi ini menggunakan anggaran negara sehingga dia terbatas karena anggaran negara juga terbatas untuk bisa menjangkau semua orang agar sebenarnya tujuannya supaya daya beli masyarakat itu masih terjangkau Mampu, ya. sehingga geliat ekonominya pun jalan. Ya, ya. Nah, terbatasnya ini dalam bentuk kuota BBM. Jadi kalau misalnya paket data ada kuotanya, Ya. BBM juga ada kuotanya. Iya. Karena yang subsidi ini sifatnya terbatas. Nah, siapa-siapa saja sih yang berhak menerima Ya. BBM subsidi? Ya. Itu di dalam peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 itu sebetulnya tercantum mulai dari kendaraan-kendaraannya, tipe-tipe apa saja. Ya, ya, ya. Mungkin angkutan umum, Ya. kemudian kendaraan pribadi, sektor nelayan, sektor transportasi darat, kemudian petani, UMKM dan lain sebagainya. Itu jenis-jenisnya semua tercantum di dalam peraturan Perpres tersebut. Ya. Nah, hanya saja sekarang kalau kita lihat di SPBU itu semua orang bisa isi BBM bersubsidi. Nah, terkadang kita menjadi dilematis dan keresahan masyarakat. Ya. Kalau semua orang bisa ngisi subsidi, nanti pada waktunya misalnya kuotanya ini tadi Terbatas. terbatas, Ya. jangan sampai yang sebetulnya ini berhak Ya. tidak bisa menikmati BBM subsidinya. Iya, iya, iya. Kadang-kadang kita suka lihat ya kalau di SPBU ada pemandangan kok mobil Mewah, Alphard ya. isinya Iya. Pertalite Iya, gitu iya, kan. iya. Kok mobil Fortuner Ya. atau Pajero isinya solar. Pertalite. Kadang-kadang Ya, kan ya, ya, dalam ya, ya. hati sebenarnya kita merasa wah terganggu, tapi gimana nih bingung cara untuk mengingatkan dan lain sebagainya. Ya, Karena ya. kan aturannya ini sudah ada dari 2014, tapi kita ingin lebih tertibkan lagi melalui program subsidi tepat ini gitu. Iya, 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 iya. Oke, Nadiem Baji. Iya, jadi ada mobil mewah isi Pertalite.
Tahu deh tanya, baik kalau pakai kimia Pertamina itu. Belum tentu tuh pakai Nah, seperti itu. Iya. Itu tadi secara umum dijelaskan sama Mas Taupi dan Iya. Baji. Nah, kita mau tanya gini kalau di Makassar khususnya secara umum lah di Sulawesi Selatan. Iya. Apakah masyarakat ada datanya mungkin Mas Taufik ini pasti ada. Iya, berapa orang mini, berapa Masyarakat Sulawesi Selatan itu yang pakai subsidi kira-kira berapa, Bang? Sebetulnya kalau kita melihat dari latar belakang program ini ya, kalau pengaturan BBM itu terus-menerus seperti ini dikhawatirkan sekitar 60% dari sampai 80% BBM bersubsidi ini dinikmati oleh orang yang tidak berhak sebetulnya. Nah, oleh karena itu program subsidi tepat ini hadir untuk bisa memetakan kira-kira siapa saja sih yang pertama konsumen solar subsidi dan pertalite subsidi. Nah, kemudian yang disubsidi ini siapa? Apakah orangnya atau kendaraannya? Nah, kami sampaikan di sini yang disubsidi adalah kendaraannya. Sehingga kendaraannya terkadang orang kan bertanya, loh kok di pemerintahan kan punya data tentang keluarga prasejahtera. Nah, belum tentu yang terdata di situ punya kendaraan. Yang pertama, kemudian apakah data itu masih valid sampai dengan detik ini? Itu memerlukan partisipasi masyarakat. Bisa jadi jam ini, kemudian detik ini orang sudah bisa jadi dapat rezeki, misalnya ada yang tayang apa ada yang baji, amin ya. Amin. Dapat rezeki lebih dan sudah mengklaim dirinya. Saya termasuk yang mampu dan tidak, saya rasa nggak pas untuk mengklaim sebagai pengguna BBM subsidi seperti itu. Nah, makanya kita memerlukan partisipasi masyarakat sehingga apa yang kita miliki datanya itu dapat diuji. Tetapi kalau misalnya dibiarkan terus-menerus pengaturannya seperti yang sekarang, orang semua bebas masuk untuk mengisi BBM, itu kekhawatiran kita 60% orang yang menikmati itu justru dari kalangan yang tidak berhak. Jadi ini harus kita lindungi dengan mekanisme subsidi tepat supaya yang berhak itu mendapatkan prioritas dan penyaluran BBM-nya tepat sasaran kepada yang berhak. Oke, Mas Taufik. Jadi tadi itu kalau seperti saya contoh kecil ini, Mas. Jadi harus tepat Tadi sasaran. awalnya beli 1 tahun lalu beli motor, saya pakai Pertamax. Tapi karena terlalu mahal, Pertalite aja. Pertalite yang Contoh dipakai. sederhana seperti saya. Nah, fungsinya My Pertamina ini yang aplikasi itu tadi itu ya, untuk menjaring yang mana yang pantas dapat atau tidak seperti itu. Ada ya? syarat-syaratnya barangkali Pak Taufik, bagaimana supaya dapat ke subsidi? Ya, sebetulnya kriterianya, kita bisa membuka di subsiditepat.mypertamina.id. Subsidi tepat. Subsiditepat.mypertamina.id. Tidak usah download aplikasi My Pertamina. Bisa buka di situ. Di situ tercantum subsidi itu apa, kriterianya kendaraannya apa saja. Kemudian saat ini itu kita sampaikan per tanggal 11 Juli itu baru dilakukan fase sosialisasi untuk pendaftaran di Kota Makassar. 11 Juli ya. Ya, semua kendaraan roda 4 ke atas ya. Ya, roda 4 ke atas. Jadi kalau misalnya roda 2 dan roda 3 itu sebetulnya sudah kita hitung sebagai berhak menerima subsidi karena ya kita lihat dari bisa dapat saya dan tayang. Roda 2 aja, Kang. Kalau Dembaji enggak usah disubsidi. Kenapa? Sudah cantik nih. berat subsidinya anggarannya ya. Tidak usah. Kalau yang disubsidi itu seperti saya. Perasaanku Dembaji. Jadi kalau roda 2 dan roda 3 ya motor dan bentor itu dari program-program yang lalu juga sudah kita kategorikan dia memang ya dari budget pembelian kendaraan saja sudah berbeda kan antara roda 4 ke atas itu pasti sudah budget yang Jadi cukup alhamdulillah lumayan. aman nih Mbak Jika. Iya. Tunggu dulu tahu dan tayangkan kalau roda 3 ini bentor mau beli itu Pertalite. Bagaimana caranya supaya bilang saya disubsidi ke ini? Oh enggak, kalau roda 3 dan roda 2 masih seperti biasa pembeliannya. Yang kita atur itu roda 4. Kenapa? Karena roda 4 ke atas ya. Roda 4, roda 6, kemudian ada truk dan lain sebagainya. Karena
Dari sisi budget juga mungkin sudah ketahuan ya berapa budget untuk membeli kendaraan-kendaraan tersebut. Yang berikutnya adalah kapasitas tangkinya. Untuk roda 4 ke atas pasti jauh lebih besar dan ini memang yang selama ini mungkin minum BBM-nya yang paling banyak ya. Iya, roda 4 betul. Nah kemudian sekarang sosialisasi di Makassar itu kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah bagi yang memiliki akses internet ya dari laptop, dari HP itu tinggal buka web subsiditepat.mypertamina.id. Subsidi tepat .mypertamina.id. Ya. Kemudian Catat itu pendengar. yang tidak punya HP, yang tidak punya gadget iya. atau laptop atau akses internet gimana? Iya. Datang langsung ke SPBU. Seluruh SPBU yang ada di Kota Makassar siap melayani yang ingin mendaftarkan kendaraannya. Tinggal tanya saja ke operator, nanti akan diarahkan ke tempat tertentu. Ada yang di dalam kantornya, ada yang buka tenda khusus, ada yang buka tempat pendaftaran, ya macam-macam lah sesuai dengan SPBU masing-masing. Iya. Ada telepon? Ya, Kita coba. bisa terima dulu telepon ya Pak. Satu Taufik lagi ya? Oh, satu Saat lagi. terakhir, sebentar. Ya. Jadi yang sering salah kaprah adalah Iya. aplikasi My Pertamina. Aplikasi My Pertamina itu sebetulnya yang di-download lewat Android dan iOS bagi yang pengguna iPhone itu hanya sebagai sarana untuk memudahkan. Jadi bagi yang punya aplikasi saja bisa daftar lewat aplikasi itu. Yang nggak punya bisa langsung bisa ke lewat SPBU. internet, Ya. bisa datang ke SPBU langsung. Silakan. Ya. Oke, kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa di mana? Dari Parepare, Dek. Dari Bang One. Bang One. Iya, Bang One, ada tamuku ini 3 dari Organda. Assalamualaikum, Pak Topik. Ya, Waalaikumsalam. Iya, Assalamualaikum, Pak Topik. Waalaikumsalam Pak. Bang One. Ya, Apa gimana kabar dari- Bang One? Dari Parepare, kabar baik, Pak Topik. Iya, silakan Bang One. Apa kita mau tanyakan ini? Ya, Nah, singkat. saya merasa bahwa kalau aplikasi ini dilakukan pemerintah, itu memang untuk bagaimana menentukan tepat sasaran ya. Ya, itu tujuannya Pak Bang One. Ya, tujuannya betul. Ya. Iya. Nah, itu kan tadi masih bercerita masalah roda 4 ya. Ya. Nah, sekarang saya di Parepare ini, kenapa rata-rata SPBU di Parepare orang antri sampai 3 jam, 4 jam, itu yang disubsidi betul-betul susah didapat. Iya. Jadi apa yang perlu dilakukan di Parepare? Karena kami sering meminta Pertamina Parepare memberikan alasan ini tidak pernah ada sosialisasi di Parepare. Ya. Nah, yang kedua, Ya. itu kan tadi roda 4. Ya. Bagaimana dengan mobil PT-PT? Ya. Ini kan PT-PT roda 4. Dia mencari penghasilan Ya. untuk menghidupi kehidupannya. Apakah dia bisa mendapatkan subsidi? Ya. Dan terakhir Pak Topik, apakah nanti berikutnya juga dialihkan ke roda 2? Ya. Maksudnya roda 2 ini apakah motor yang kelas-kelas standar itu seperti motor besar, Ya. itu Dia- tidak bisa ya. lagi Ya mah kita memakai nyakin roda Pertalite. 2. Iya. Gak ada tuh jenis Jadi, motor. Bang One, Iya. aja nih tanah ikut roda 2. Apa kena toki betul? Siapa tahu mendadak nanti tahun depan roda 2 bisa berubah. Ya, terima kasih Bang One. Dan terakhir Ya. Pak Topik, ini kan Pertamina juga menangani gas 3 kilo. Nanti itu ada nanti kita panggil Oh, Pak nanti Topik. itu ada Iya. ya. Terima kasih Masih Pak banyak, Topik. iya, masih Assalamualaikum. Pertalite dulu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Jadi Langsung Maki begini. jawab tahu. Ya, silakan langsung aja Mas Topik Langsung dulu. Maki. Jadi sebetulnya kemarin kita sempat kasih keterangan ya Bang One ke TVRI, kemudian Kompas TV dan lain sebagainya perihal kondisi yang terjadi di Parepare dan mungkin Pinrang. Nah kami sampaikan sebetulnya untuk stok di SPBU di Parepare itu saya masih ingat Pertalite-nya dilayani di 5 SPBU. Stoknya masih sangat aman, waktu itu sekitar 104 kiloliter lah.
Dan Parepare Pinrang ini beruntung karena ada terminal BBM Parepare. Oh iya. Jadi suplainya amat sangat dekat. Nah kemudian di Pinrang sendiri dilayani oleh 8 SPBU dengan kuota yang cukup aman. Dan Pertamina memiliki sistem digitalisasi yang bisa memantau stok secara per detik, secara real time. Sehingga stok di SPBU itu ketahuan. Langsung di data ya? Ya, langsung ya? kelihatan gitu. Langsung kelihatan. Nah, tetapi yang terjadi di Parepare dan Pinrang adalah adanya pembelian berlebih. Atau mungkin orang lebih akrab dengan istilah panic buying lah. Ya. Nah, kami juga menghimbau sebetulnya kepada masyarakat untuk sebetulnya stok di SPBU itu semua aman kok, tidak ada pembatasan dan lain sebagainya. Hanya saja kami dengan kondisi antrian tersebut harus mengatur jumlah pengisian yang diperbolehkan di kendaraan. Supaya apa? Supaya tidak makin panjang antriannya. Karena kalau orang semua permintaannya meningkat, pembelian berlebih, kita harus atur supaya antrian lancar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Sehingga kondisi ini kemarin kita sempat sampaikan minggu lalu maupun minggu ini ke teman-teman media di Parepare. Harapannya sudah mendapatkan sosialisasi itu. Kemudian kembali lagi soal subsidi tepat. Jadi perihal kriteria penerima itu semuanya sebetulnya sudah ada dalam Peraturan Presiden 191 tahun 2014. Di situ itu dituangkan termasuk angkutan umum, termasuk salah satu yang memang di dalam Peraturan Presiden itu konsumen yang mendapatkan subsidi BBM itu siapa saja. Nah, perihal roda 2 dan roda 3 itu memang dari program-program yang sebelumnya, roda 2 dan roda 3 seperti yang kami sampaikan tadi, itu memang ya boleh dibilang tergolong sebagai penerima subsidi. Namun halnya mungkin tadi ya seperti motor besar, yang motor cc besar dan lain sebagainya, menjadi masukan. Sebetulnya kalau dari Pertamina itu hanya sebagai operator yang melaksanakan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah. Mungkin menjalankan saja undang-undang ya Mas. Betul. Yang tadi disampaikan Bang One mengenai motor besar bisa juga kita jadikan bahan masukan kepada pemerintah untuk dituangkan dalam misalnya regulasi. Tapi ini sekali lagi Pertamina hanya sebagai operator ya Pak. Sebagai operator Yang menetapkan siapa konsumen-konsumen subsidi dan yang bukan itu adalah sebetulnya dari pemerintah. Iya, dari pemerintah. Jadi begitu Bang One, itu jelas sekali penjelasan Mas Taufik dari Pertamina. Nah, Pambo sebentar kita Pambo perlindungannya. Kita sekarang mau ini cerita karena dulu sen sama roda 4 disinggung. Iya, Pak Senalabin itu. Ada ketua organda. Angkot, Beliau ada di sini. Nah, bagaimana menurut Pak Senal? Mau dulu ditanya, ada di Ketua aplikasi organdaya ini. My Pertamina, tak ada di aplikasi. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Zainal Abidin, Ketua Organda Makassar. Iya. Terima kasih teman-teman pendengar Radio Republik Indonesia. Saat ini kita ada di Warkop Asahara untuk melakukan sosialisasi terkait dengan tepatkah subsidi BBM yang akan disalurkan oleh Pertamina. Iya. Ya, Kang. Ya, alhamdulillah kami dari Organda bersama dengan Pertamina beberapa hari mulai dari 11 Juli 2022 kami telah melakukan sosialisasi secara bersama-sama di angkutan umum. Ya, jadi angkutan umum. Sesungguhnya sudah. Nah, saat ini pihak Pertamina dengan koordinasi dengan Organda telah memberikan ruang kepada seluruh angkutan umum yang ada di Kota Makassar untuk mendaftarkan kendaraannya. Jadi bukan mendaftarkan dirinya, mendaftarkan kendaraannya di SPBU yang telah disiapkan oleh Pertamina. Dan alhamdulillah sampai hari ini itu sudah kurang lebih hampir 1.000 yang sudah terdata, di Pertamina. Nah, di sisi lain bahwa kecemasan para sopir PT
menyatakan bahwa bagaimana ini saya kan tidak ada HP-ku. Kecemasannya juga Pak Ambo itu. Iya. Tidak ada HP-ku, tidak ada HP Android-ku. Tetapi alhamdulillah pihak Pertamina memberikan kemudahan bagi angkutan umum di Kota Makassar untuk didaftarkan. Jadi dia tinggal menyerahkan identitas kendaraannya, lalu orang Pertamina yang mendaftarkan. Dan insya Allah apabila ini semua terverifikasi di Pertamina, kemungkinan besar akan keluar namanya barcode ya. Ada barcode. Ada barcode-nya khusus di angkutan umum ini. Jadi nanti pada saat dia akan membeli BBM di SPBU, tinggal memperlihatkan barcode itu. Jadi tidak usah lagi cari HP-nya di mana HP saya ini kan. Tinggal barcode-nya saja diperlihatkan oleh petugas PBU. Jadi tabe Pak Senal, itu kan kendaraan roda 4. Ya, roda 4. Jadi PT-PT lah. PT-PT, ya. Kalau pertanyaannya, kalau yang online itu masuk juga kategori itu ya? Jadi di sini ada dua namanya angkutan umum. Ada namanya angkutan umum plat kuning. Ya, plat kuning, PT-PT. Nah, PT-PT. Ada namanya angkutan umum, yaitu Grab. Angkutan umum plat kuning itu sudah diatur ketentuannya di Peraturan Presiden nomor 191/2014 bahwa salah satu kendaraan yang mendapatkan subsidi BBM dari pemerintah adalah angkutan umum yang plat kuning. Di sini memang ada namanya plat kuning, ada namanya angkutan umum yang seperti online. Di sini online di sini ini kan seperti yang dikatakan Mas Taufik tadi bahwa kendaraan ini tidak satu jenis. Ada beberapa. Tetapi ada beberapa jenis kendaraan, ada Brio, ada Avanza, ada Fortuner, ada Innova dan seterusnya. Nah, dalam pemberian subsidi ini kembali lagi kepada peraturan pemerintah yaitu peraturan Presiden 191. Apakah kendaraan online ini terpenuhi untuk bisa masuk kategori itu? Kategori mendapatkan subsidi atau tidak. Seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak Mone tadi dari Parepare, tidak usah dikhawatirkan angkutan umum, insya Allah. Angkutan umum Pak Mone, Parepare, insya Allah akan tetap mendapatkan pelayanan subsidi untuk BBM selanjutnya. Iya. Mbak, terima kasih Pak Senal, ini sudah jelas sekali nih soal kategorinya ini. Kategori ada angkutan. Jadi yang saya khawatirkan nanti Dembaji saya beli Pajero, baru saya kasih pala kuning. Iya. Artinya itu sudah jelas. Jadi plat kuning ini jelas. Yang dimuat itu selain daripada keluarganya sendiri, tapi itu 99% digunakan oleh masyarakat umum yang kurang mampu. Sehingga memang pemerintah harus memberikan prioritas untuk bagaimana mendapatkan subsidi itu. Apakah nanti dia jenis kendaraannya Fortuner ataukah Innova, tetapi dia plat kuning. Dia plat kuning, bukan plat hitam. Artinya apa? Bisa kita lihat masyarakat yang akan menggunakan orang-orang yang berdasi kan tidak mungkinlah menggunakan plat kuning begitu kan. Tetapi masyarakat menengah ke bawah yang kemampuannya untuk menggunakan mobil mewah itu kan berkurang. Sehingga sudah jelas sekali jenis-jenis kendaraan yang akan mendapatkan subsidi. Nah, satu lagi ini Pak Senal di Organda. Iya. Ini kan tadi terdaftar yang terdata 1.000. Padahal saya bayangkan itu kalau 1.000 itu cuma di Jalan Ujung ini bolak-balik atau di jalan Cendrawasih yang 05 misalnya, Cendrawasih Unhas. Nah, padahal PT-PT di Makassar itu sangat banyak. Nah, bagaimana upayanya Organda untuk mensosialisasikan tujuannya Pertamina ini supaya tepat sasaran itu subsidi. Jadi jujur, jadi kendaraan angkutan kota di Makassar ini saat ini dari 4.113 di tahun 2017. 4.000 di 2017 17 itu yang terdaftar di Organda dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Tetapi saat ini yang beroperasi adalah itu kurang lebih 2.500. 2.500 Nah, 2.500 kendaraan ini terbagi 17 rute.
Ya, 17 Ya, rute. 17 rute. Yang sudah melakukan pendaftaran di Pertamina yang didaftarkan oleh Pertamina. Jadi bukan yang mendaftarkan dirinya, Ya. didaftarkan oleh Oke. Pertamina Ya, 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 lewat ya. di SPBU itu kurang lebih 1.000 kendaraan. Oh, jadi kendaraannya bukan di Rita yang Ya. didaftar. Jadi Iya. dari 17 rute ini kurang lebih 1.000 yang sudah terdaftar. Iya. Nah, untuk melakukan sosialisasi kepada kami, yang pertama kami punya grup untuk beberapa koordinator. Iya, iya, iya. Ya, jadi satu koordinator satu trayek di jalur itu memberikan sosialisasi atau penyampaian kepada teman-teman di beberapa titik Iya, iya, iya. bahwa kita sekarang ini lagi ada pendaftaran, lagi didaftarkan di SPBU dan alhamdulillah sampai hari ini Iya. itu banyak sekali yang dalam hal ini yang bertanya, Iya. kami ini belum didaftar, kami ini belum daftar. ya kan? Jadi supir-supir angkot itu antusias untuk Antusias, mendaftar. iya. Mendaftarkan kendaraannya Iya. personal D. Ya. Lalu yang kedua, mereka ini saling menyampaikan Ya. sampai di tamplas mereka tempat parkiran Tanpa mereka mangkalna, mangkalnya, Iya, ada bahas ke bawah. kamu sudah didaftar Pertamina, nanti Ya. kamu tidak dapat subsidi. Ya. Itu yang berkembang saat ini. Iya. Ya. Kita terima telepon dulu Iya, dan coba. sayang Pak Zainal ya. Oh, Oh, iya, sudah belum. terputus. Baik, silakan. Kami tunggu telepon Anda 0811 Dan ada Tommy itu 400 Pak Eko, 9250. Pak Haji Samsudin, ada Haji Mulyana. Ada Pak Haji Mulyahati Iya. juga. Jadi Iya. sekarang kita cerita ke Pak Ambo. Pak Ambo, Pak Ambo Mas atau Iya, Pak Ambo Mas. dari Nah, Yayasan Lembaga kalau kita dengar di Konsumen. Pertamina ini, Iya, oh ada kita telepon. terima telepon Sebentar dulu. Pak Ambo. Oke, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana, siapa Ki? Pak? Dari Mustahan di Cendera Baru Maros. Oh, di Iya, Maros, Pak ya. Mustahang. Pak Oke, Pak Mustahang, Mustahang. apa yang kita mau sampaikan soal Pertamina ini? Iya, apa yang Yang kita ingin saya iya. sampaikan karena yang merepotkan di sini, karena yang membutuhkan BBM itu bukan hanya kendaraan saja, tapi kita sebagai petani kita membutuhkan BBM juga. Nah, apabila kita pergi ke Pertamina untuk membeli BBM, kita cuma diberi 5 liter saja. Jadi yang merepotkan kalau kita jauh dari Pertamina, jauh dari kota, Iya. yang kita butuhkan itu minyak sedikitnya 7 liter dalam satu hari. Nah, yang merepotkan itu kalau hari-hari kita pergi membeli, itu yang paling merepotkan, Iya. itu saja. Baik, Pak Iya. Mustahang. Nah, Iya, terima kasih. terima kasih Pak Mustahang di Maros. Di Maros. Nah, Waalaikumsalam. silakan. Iya. Coba Pak Petani Mas itu Taufik kan dulu. pakai solar kayaknya, jadi kalau membajak sawah atau Iya. apa ya. Solar ya. Solar ya. Silakan Iya, Mas Taufik bagaimana tuh, Sen? penjelasannya untuk Pak Mustahang di Maros. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Ya. sebetulnya petani itu termasuk dalam kategori penerima subsidi. Ya. Tapi mekanismenya itu sudah diatur, dia tidak perlu datang ke SPBU. Iya. Cukup membawa surat rekomendasi dari kepala desa ataupun dari Dinas Pertanian. Jadi kalau yang tanya tadi Pak siapa? Mustahang. Pak Mustahang belum termasuk ke dalam kelompok tani, bisa segera mendaftarkan dirinya ke kelompok tani terdekat supaya bisa terdata di Dinas Pertanian. Nanti Dinas Pertanian akan memberikan rekomendasi untuk datang ke SPBU terdekat dan nanti akan dilayani pembeliannya. Tidak perlu bawa, misalnya lagi panen ya, tidak perlu membawa traktornya ke SPBU, jadi cukup membawa jerigen. Dan kita sebagai konsumen umum juga jangan antipati ya. Kalau melihat pemandangan jerigen di SPBU itu harus dicek dulu apakah dia membawa surat rekomendasi atau tidak. Kalau bawa surat rekomendasi berarti dia penerima subsidi yang sah. Kalau tidak membawa surat rekomendasi, langsung laporkan ke call center 135 ataupun juga kepolisian. Nanti akan langsung ditindak. Nah, sekarang semuanya diatur, baik kendaraan umum yang ambil di SPBU maupun yang memiliki surat rekomendasi, supaya bisa memudahkan semuanya validasinya ke dalam satu sistem, sehingga harus tetap nanti akan didata di dalam website tadi. Tetapi untuk tahapan yang petani kemudian UMKM itu nanti masih
kita akan lakukan sosialisasi lagi lebih lanjut, sekasar saja dan daerah sekitarnya yang mengisi BBM di SPBU di Kota Makassar. Jadi hal ini alhamdulillah kita mendapatkan antusiasme dari masyarakat karena memang tujuannya itu saya bisa wakili perasaannya Pak Mustandi Maros, Pak Mas Topik. Apa tahu kita wakili? Yang nanti YLK ini. Begini Pak Ambo. Pak Ambo Begini masa, pertanyaannya. Iya. Susahnya 2 liter di pergi untuk kasih 5 masuk liter, solar. Iya, baru pergi Supaya antri pilih lagi. tidak bukan soal antrinya dan Baji. Ah. Saya pergi ke lurahan ngurus ini, urus itu, urus itu. Padahal 2 liter saya mau beli solar. Nah bagaimana itu Pak Bo? Dan perlindungannya konsumen. Bagaimana Iya, itu Pak Bo? perlindungan Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tadi ada pertanyaan awal, apa itu subsidi? Iya. Jadi subsidi itu merupakan tanggung jawab kewajiban negara untuk kepada masyarakat yang tidak mampu. rakyatnya. Iya. Di situ harus dari sisi pelindungan konsumennya. Iya. Berarti konsumen berhak mendapatkan itu. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu berhak mendapatkan antara lain informasi yang tepat, jujur dan benar ya. Ini yang sedang kita laksanakan. Kemudian kedua berhak mendapatkan edukasi. Ini termasuk proses edukasi. Nah, yang ketiga masyarakat juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Nah, ini yang kita mau bicarakan sekarang. Cari solusinya. Dia berhak mendapatkan, tapi ada sistemnya bagaimana supaya itu adil. Dari informasi yang kita dapatkan tadi bahwa kalau ini tidak diatur, ini mereka yang berhak itu yang tidak berhak mendapatkan menikmati sekitar 60-80%. Berarti itu tidak adil. Seharusnya itu dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu. Tapi justru dinikmati oleh yang tidak berhak. Apa lagi? Ya, nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk proses registrasi ini, salah satu yang perlu dilakukan adalah ini kan tadi kan seperti itu. Tadi sudah disebutkan sudah ada prosesnya di SPBU. Kemudian di sektor lain juga ada caranya, tahapannya untuk mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan itu. Nah, ini yang sangat perlu semua pemerintah, semua stakeholder itu bisa membantu masyarakat. Pertama-tama mereka dulu tahu dulu ini. Jadi sosialisasi harus disampaikan secara masif ya, secara komprehensif. Karena biasanya itu kalau satu kali jadi belum selesai masuk. nih. Belum masuk ditanya. Makanya jadi baru satu kali tidak sampai belum sampai informasinya. Dia harus ulang-ulang. Jadi makanya salah satu contoh yang kita lakukan sekarang ini sosialisasi ini di Warkop. Di Warkop itu kan biasanya kalangan menengah ke bawah yang mudah diterima informasinya. Dengan bahasanya yang sederhana, mudah diterima. Sehingga kalau itu diterima oleh sumber informasi resmi, pertama itu lebih baik, lebih mudah. Dibanding dengan informasi yang ada di medsos yang kadang-kadang cukup provokatif seperti itu. Sehingga upaya sosialisasi seperti ini harus banyak digalakkan secara masif. Jadi kalau bisa ini tugasnya ini Mas Topi ini Pertamina mensupport ini untuk kita roadshow ke semua warkop yang ada di Makassar. Harus sehingga kalau itu Pak Ambo saya setuju. Nanti aja Dentanya sama Rimbaji karena ini informasi langsung yang diterima, tidak menerima informasi yang seperti itu. Sehingga tadi kita sudah dapat informasi. Tapi siap ya Pak Ambo toh? Oke, siap. Ya sekira sebentar sekian, makasih. Nah seperti itu penjelasan, jadi memang harus ikuti regulasi. Itu intinya. Pertamina juga itu menjalankan aturan atau regulasi dari pemerintah. Jadi harus disosialisasikan. Tugasnya Pertamina mensosialisasikan. Nah seperti tadi memberikan kemudahan seperti Pak Ambo tadi Mas Taufik. Nah itu kan bayangan saya sebagai petani mau beli itu bagaimana menjelaskannya itu Mas Taufik. 2 liter saja saya harus ke kelurahan padahal tempatnya jauh dari
kantor desa gitu. Iya, jauh gitu. Ya, Jadi kalau bagi kita nelayan individu ataupun petani individu, itu kami sarankan untuk bergabung ke dalam kelompok tani. Nah nanti perwakilan dari kelompok tani itu yang akan mendapatkan rekomendasi dari dinas untuk bisa mengambil ke SPBU. Jadi nggak perlu orang perorangan bawa urus dan segala macam. Mereka sudah nanti menerima pembagian dari kelompok tani sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah oleh karena itu sebetulnya untuk petani, UMKM, kemudian nelayan itu pasti sudah dari lama mendapatkan prioritas berdasarkan peraturan BPH Migas nomor 17 tahun 2019 sebetulnya yang sudah diperbarui tentang mekanisme, tata cara, karena mereka juga jangan sampai pengambilan ini malah justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Misalnya setelah diambil kemudian ditimbun dan lain sebagainya, makanya mekanismenya memang harus sedemikian rupa. Nah tinggal yang kita atur ini apa yang ada di SPBU supaya semua orang tidak bebas mengambil seperti apa yang selama ini dilakukan. Nah saya lanjutkan sedikit ya mengenai tadi kan tata cara kita mendaftar ya. Kemudian setelah berhasil nanti transaksinya seperti apa? Kan banyak orang yang, nggak boleh bawa HP nih di SPBU. Nanti meledak. Jadi sebenarnya gini, ketika mendaftar dan sudah berhasil dan sudah banyak masyarakat di Makassar ini yang sudah berhasil mendapatkan QR code, walaupun belum fase penerapan, itu nanti QR code-nya itu bisa di-download, bisa di-print atau ditempel di mobil gitu, jadikan stiker. Jadi barcode-nya itu cuma jadi tidak harus di HP. Tidak harus di HP. Tidak harus bawa HP ke SPBU, yang paling pertama paling gampang gitu. Itu juga menjawab pertanyaan mengenai misalnya saya, keluarga, saya orang tua misalnya, punya anak-anak saya yang bawa mobil, terus gimana nanti itu. Jadi paling mudah caranya adalah bisa di print, kemudian nanti ditaruh di kertas saja, ditinggal di mobil ataupun juga ditempel jadikan stiker. Nah ini juga berlaku pertanyaannya untuk pengusaha mobil ataupun otobus yang dia yang punya kendaraannya tapi ada orang lain yang membawa ya, misalnya driver dan lain sebagainya. Orang lain bukan mobilnya. Di dalam cara kita mendaftarkan itu juga bisa diatur pengguna kendaraannya didaftarkan lebih dari satu, bahkan berapapun bisa didaftarkan ke dalam pengguna kendaraan itu. Nah kemudian setelah berhasil maka akan mendapatkan QR code. QR code tadi nanti akan dilakukan scanning, bisa disimpan di HP, bisa di print, bisa dijadikan stiker oleh operator. Itu bukan alat transaksi ya, QR code itu, tapi hanya alat validasi bahwa dia merupakan konsumen yang berhak mendapatkan subsidi. Setelah itu bayarnya gimana? Bayarnya masih bisa secara tunai dan non tunai. Tapi nanti dalam QR code itu akan tercantum mengenai batasan kendaraan ini nanti berapa sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturan presiden tadi. Karena memang selama ini kan untuk solar subsidi sudah ada aturannya. Kendaraan roda 4 pribadi itu 60 liter per hari. Kemudian kendaraan angkutan roda 4 angkutan umum itu 80 liter per hari. Kemudian kendaraan roda 6 atau lebih itu bisa sampai 200 liter per hari. Karena rata-rata truk angkutan barang yang trayeknya itu sangat jauh seperti itu. Dan itu 1 liter itu bisa untuk 4 km. Berarti bayangannya kalau 200 liter per hari tadi 1 hari udah bisa 800 km seperti itu. Dan ini semua regulasinya itu pasti sudah memikirkan kemudahan-kemudahan yang akan dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah juga pasti ingin melindungi yang berhak dengan tidak mempersulit dan tidak membuat yang seharusnya dilindungi ini dengan adanya teknologi menjadi tertinggal. Buktinya kita berikan kemudahan-kemudahan untuk orang bisa mendaftar dan bisa bertransaksi di SPBU seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada masyarakat di sini yang mau bertanya ini. Iya, sebelumnya Dentayang saya baca dulu toh pesan di Facebook, banyak sekali toh ini. Iya, dari Pak Muhammad Samsir juga mendengarkan. Terima kasih informasinya akurat sekali. Terus Ibu Bundev juga ini Dentayang monitor. Ini, iya, jadi karena ada mobilnya ini. Iya, banyak.
Ada mobil apa itu? PT-PT semua juga. Kalau PT-PT subsidi. Yeah. Jangan dengar Ada acara mobil. ini langsung beli PT-PT semua. Bagaimana Mas Tobi Mobil ya? angkutan juga ada. Iya Bunda, terima kasih sudah monitor. Terus ada biasa juga ini monitor yang lagi mobile dari Parepare ke Kabupaten Pinrang. Iya belum pikir cerita Pak. Iya. Dari tadi subuh kudu beliau. Iya. Ada Pak Dirutnya PDAM Kabupaten Pinrang dan tayang. Oh, monitor juga. Nem PT-PT barangkali pikan. Tidak Oh, tahu. tidak. Mau ditanya itu mobilnya. Kenapa atau Mas Tobi? tidak? Saya juga mau tambahin sedikit ya. boleh, Bahwa Banyak juga tak apa-apa ini masih panjang ini. Iya. Tadi masih kurang penjelasannya tentang boleh tidak menggunakan HP di SPBU. Iya. Itu. Nah, sebenarnya yang tidak boleh menggunakan HP di SPBU itu untuk kegiatan menelpon. Misalnya kita lagi isi BBM, pakai mobil. Anak-anak di belakang kita lagi main game, HP, iya. pakai internet itu masih diperbolehkan, buka YouTube misalnya. Itu masih diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah menelpon karena sinyal dari telepon tadi bisa menghantarkan arus listrik yang bisa menyebabkan terjadinya segitiga api sebagai pemicu kebakaran. Dan areanya itu hanya di dispenser tempat nozzle itu ditaruh dan juga area pembongkaran mobil tangki BBM. Nah, misalnya pergi di supermarket minimarketnya SPBU atau area lain di luar dua area itu masih aman sebetulnya. Jadi kalau menelpon kami sarankan untuk menjauh dari area tadi pembongkaran BBM maupun area pengisian BBM supaya bisa diterima. Tapi penggunaan internet, penggunaan aplikasi dan segala macamnya itu masih sangat aman. Untuk mobil nanti bisa bertransaksi di dalam mobil saja. Operator yang akan Nggak usah turun gitu. Kemudian untuk motor itu saya tahu juga kayak persis kayak ada mobilku. Padahal gitu. Biasa lihat orang Mas Tobi. Untuk motor akan diarahkan ke transaction step point ya, kita sebutnya titik transaksi, biasa di situ ditaruh yang tempat gesek ATM dan lain sebagainya di situ. Nah, kemudian banyak yang tanya nih yang mendaftar kendaraannya gimana kalau STNK-nya mati atau pajak kendaraannya mati gitu dilapor ya. sama Samsat. Nah, ini masih diperbolehkan gitu mendaftar karena tujuannya ini hanya untuk pendataan, bukan untuk memverifikasi mana yang sudah bayar pajak, mana yang belum. Jadi gitu. zaman kita aku daftar nih. Iya, jadi jangan ragu, wah saya takut nih pajak saya mati kendaraannya, kemudian nggak jadi daftar. Nah, jangan sampai seperti itu anggapannya ini. Ini Pertamina ini temannya pemerintah ini, dia mau anu kayak ini macam-macam. Takutan masyarakat. Nah, sebenarnya profiling data itu penting untuk kita karena untuk menentukan siapa saja yang sebetulnya memakai BBM subsidi selama ini. Kemudian kapan saja pemakaian subsidi itu meningkat. Contoh daerah yang banyak petaninya. Mungkin musim panen pemakaian solar akan tinggi. Nah, dari pendataan yang sistem tadi itu akan ketahuan seperti itu. Kemudian misalnya nih kemarin kita sempat alami ya di Makassar ada momen-momen tertentu ketika antrian kendaraan bus, kemudian truk itu memadati SPBU. Nah, itu kita juga bisa tahu nantinya lewat sistem ini. Dan yang paling penting adalah selama ini mungkin masyarakat sering menemui di daerah dan lain sebagainya. Kalau di Makassar mungkin sudah jarang. Banyak mungkin penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum ya, sekali lagi oknum, baik itu operator maupun penggunanya. Misal dia ada tangki yang dimodifikasi. Nah, nanti setelah penerapan sistem ini, subsidi tepat ini kita alihkan yang dari faktor ditentukan oleh human ya, atau operator dan konsumen ke dalam faktor sistem. Sehingga penyalahgunaan tadi bisa diatasi ya. Diminimalisir dengan meminimalisir faktor orang memindahkannya ke dalam sistem. Jadi sudah tidak bisa lagi yang kapasitas mobilnya itu cuman sekian liter kok ngisinya lebih dari kapasitas tangki mobilnya. Itu dengan adanya sistem subsidi tepat ini nanti akan bisa dihindari. Oleh karena itu, mari kita percepat proses pendaftaran ini dengan masyarakat berpartisipasi sebanyak mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan subsidi yang lebih cepat, tepat sasarannya. Jadi untuk sementara ini roda 4 ya Mas Taufik ya?
Iya. Nah mungkin ini Dan tayang. siapa tahu ada yang mau tanya-tanya. Iya, banyak ini yang mau tanya-tanya Iya, tahu. Kak. Apakah mereka ini Naik mobil berkali tanya ke Ben, naik mobil. kebetulan ada alumni dari Pertamina juga ini. Oh iya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Haji? Apa yang kita mau sampaikan ini untuk juniornya? Mungkin karena saya kan sudah mantan dari sana Pak, jadi banyak perkembangan-perkembangan atau update informasi yang mungkin saya tidak bisa ikuti lagi. Nah mungkin yang perlu yang digarisbawahi dari Adinda Pak Taufik ini dari Pertamina, kira-kira apakah subsidi Pertamina ini kepada masyarakat sudah sesuai harapan dalam artian sudah tepat sasaran begitu Pak. Karena jangan sampai orang-orang yang seharusnya tidak menikmati daripada subsidi ini, tetapi justru mereka lah yang mengambil hak-hak yang pantasnya untuk disubsidi. Terima kasih mungkin untuk sementara itu Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah itu tadi Pak Mul. Pak Haji Mulyahati. Ada lagi satu enggak? Pak Eko, bagaimana? Silakan Pak Eko. Ya, kalau saya begini Denteng. Iya. Mungkin saya agak lain dengan yang lain. Saya setir dulu beberapa penceramah pernah saya dengar. Belum tentu yang kita senangi itu baik buat kita di sisi Allah, dan belum tentu yang kita tidak senangi itu tidak baik buat kita. Sama juga dengan aplikasi ini. Mungkin ini ada yang merasa kurang bagus, mungkin agak susah. Tapi ke depan justru yang pakai aplikasi akan susah. Karena dia dibatasi membeli BBM. Ini adalah salah satu barangkali pemerintah tujuannya agar betul-betul ini yang dapat subsidi ini yang betul-betul yang wajib disubsidi. Jadi jangan dipersoalkan aplikasi, gunakan saja. Insya Allah ke depannya menurut saya kacamata saya ke depan yang menggunakan aplikasi akan susah ke depan beli BBM yang disubsidi. Karena tidak mungkin, karena sudah di lock di Pertamina bahwa DD nomor ini jangan dikasih Pertalite, kasih Pertamax. Dan akan diberikan kepada masyarakat motor atau PT-PT itu langsung dapat. Tanpa aplikasi pun bisa karena sudah terdata. 1000 ya pendaftar yang sudah daftar. Itu sudah akan berkembang. Itu barangkali dari saya. Mudah-mudahan aplikasi ini sosialisasinya barangkali yang perlu dari Pertamina agar masyarakat jangan banyak menolak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Taufik, itu dukungan Mas Taufik. Ya, sama dengan Pak Ambo itu dukungannya. Iya. Ada yang mau berikan masukan untuk Pertamina soal sosialisasi tepat sasaran ini Pak. Ya. Pak, kamera. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan tadi yang saya dengar ini terkait masalah subsidi BBM ya dari Pertamina melalui program barunya yang melalui aplikasi Mi Pertamina ya. Iya. Iya. Mungkin dari saya yang saya mau tanyakan adalah bagaimana pencapaian pengawasan dari Pertamina terhadap pengguna aplikasi ini. Yang kedua, pengawasan terhadap kuota yang dibatasi dalam undang-undang yang Bapak sebutkan tadi bahwa untuk jarak sekian, ya, satu hari 80 meter misalnya, 40 meter itu dia penggunanya pengguna BBM-nya itu sekian. Nah sementara kalau kita dilihat khususnya di Kota Makassar ini kan banyak pengguna kendaraan termasuk Gojek. Gojek kan juga terbagi, ada motor, ada mobil. Nah sementara kalau kita lihat rutinitasnya ini Gojek ini baik yang berupa kendaraan mobil ini, mau dibilang 1 kali 24 jam Pak. Jadi seumpama kita batasi, contoh ya, 5 liter dalam 1 hari. Nah sementara dia beroperasi untuk mencari mata pencahariannya 1 kali 24 jam. Taruhlah mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 subuh. Kira-kira cukup tidak itu 5 liter?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, salah Terima satu kasih masyarakat banyak. di Iya. Ya, Ada yang mau tambahkan ya? Silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi wabarakatuh. sampai nih sosialisasi ini Pertamina ini. Ya, ya. Saya Taufik, Ibu. Saya cuma satu saya minta sama Pak Pertan dari pihak Pertamina, Pak. Ya. Taufik Tonna mana ini, Pak? Saya Taufik dari Jeneponto, Pak. Tapi ini kalau mungkin Bapak dari Jawa ya. Dari Pertamina. Jadi Ya, mungkin Pak Taufik, dari ya. Pertamina cukup, jangan dikasih naik harga ini, harga Pertamina. Cukup itu aja, Pak. Kami nih wira swasta yang Iya. penghasilannya di bawah 60.000 sehari itu enggak cukup. Kalau naik terus harganya itu cukup itu 7.800 sampai situ aja. Enggak usah kemana-mana lagi. Makasih Pak ya. Perlu subsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau tambahkan juga? Cukup? Cukup. Langsung kita jawab dulu. Saya juga mau. Dan Baji juga mau duduk. Saya duduk. Iya, baik silakan Pak Taufik. Jadi ini luar biasa ya tadi mendengar respon dari masyarakat, beberapa menyatakan dukungan. Berarti memang kita sama-sama memahami tujuan dari subsidi tepat ini seperti itu. Yeah. Namun tadi ya yang perlu kita garis bawahi bahwa yang terakhir tadi sebetulnya gini, sementara ini pemerintah melindungi daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan harga Pertalite, kemudian lebih jauh lagi harga LPG 3 kilo, kemudian Pertamax juga tidak naik, tetapi kita harus sama-sama menjaga amanah nih baik pemerintah, Pertamina maupun masyarakat agar apa yang sudah dipertahankan supaya tidak naik ini tidak jebol kepada yang tidak berhak. Caranya? Sehingga caranya dengan mendaftar subsidi tepat tadi. Gitu ya Pak ya. Caranya dengan mendaftar subsidi tepat tadi supaya tidak makin banyak orang-orang yang tidak berhak mendapatkan yang memanfaatkan subsidi. Yang pertama itu. Kemudian terkait dengan bagaimana pengawasan dan lain sebagainya, kami tentunya sudah melakukan analisa ya dari sisi regulator pemerintah itu terkait dengan berapa sih kapasitas maksimum tangki mobil gitu. Apakah ketika full itu dia bisa berkeliling kota gitu, itu juga pasti bisa. Dan kemudian untuk pengusaha trayek tadi saya rasa, untuk pengusaha angkutan logistik ya, yang punya truk-truk mungkin kontainer dan lain sebagainya itu juga 200 liter itu sudah sangat amat cukup karena kan logikanya 1 liter 4 km berarti 800 km itu sudah bisa sampai mungkin Gorontalo atau Palu lebih ya, antara itulah. Nah itu sudah bisa diperkirakan dia menempuh perjalanan selama 1 harian, bisa jadi lebih. Nanti hari berikutnya dia bisa mengisi lagi 200 liter kembali, jadi jangan khawatir. Untuk angkutan umum juga seperti itu, yang menggunakan solar itu ada batasannya 40 dan 60. Nah untuk kendaraan pribadi itu juga menyesuaikan nanti dengan kapasitas tangkinya, jadi tidak mungkin diisi full, misalnya 40 liter udah bisa jalan dikali 4 km sudah bisa 160 km. 160 km itu kalau kita mau keliling satu kota Makassar udah bisa berapa kali Pak. Jadi nanti sistem ini akan melakukan pengawasan di situ di dalam 1 hari dia tidak boleh mengisi. Misal Bapak punya kendaraan kemudian datang ke SPBU isi pagi hari 20 liter. Misalnya nanti kapasitas tangkinya 40 liter. Bapak masih akan punya batasan 40. Mengisi di malam hari 20 liter lagi masih bisa, asalkan masih dalam 1 hari yang sama. Dan itu nanti akan langsung diawasi bukan oleh operator, bukan oleh SPBU, tapi oleh sistem langsung Pak. Karena fungsi dari pendaftaran subsidi tepat ini berusaha memindahkan apa yang selama ini menjadi kesalahan operator ya atau human error ke dalam faktor sistem sehingga subsidi ini lebih tepat sasaran. Dan yang harus kita ketahui bersama, kita nggak bisa seenaknya menggunakan subsidi berapapun kita gunakan. Subsidi ini menggunakan anggaran negara dan ada batasannya, sehingga kita juga harus mengikuti batasan-batasan tersebut. Namun batasannya pasti sudah memperhitungkan analisa terbaik dari seluruh segmen pengguna kendaraan, lebih khusus lagi adalah kita roda 4. Dulu, Pak. Oke. Oh boleh.
Halo. Oh putus Halo? ya. Jadi Terputus? bisa kita telepon Iya. juga di 0811 400 400 9250 Iya, ya. baik. Jadi masyarakat yang langsung bertanya kepada Mas Taufik, humasnya Pertamina ini Iya. dalam rangka Sosialisasi. mensosialisasikan subsidi tepat sasaran. Apa Nah, tidak, ya? itu mudah-mudahan Ya. ada Kita telepon terima nih. telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mas. Siapa Pak? Siapa nih? Dari siapa? Dari Mas Jono di Makassar. Oh ya, silakan langsung ke Mas Taufik ini. Iya, Mas Taufik. Tujuan pemerintah sebenarnya bagus. Tapi biasa dalam persoalannya itu tidak sesuai dengan harapan saya. Terutama apalagi kalau mengenai masalah minyak. Dan saya semua tanyakan di sini pada Mas Taufik ini yang menolak itu apa namanya, My Pertamina. Apakah sudah bisa diidentifikasi bahwa ini orang kaya atau orang yang misalnya yang pantas untuk mendapatkan subsidi? Apalagi dari plat hitam ya. Kalau menurut saya tidak usah pakai My Pertamina untuk membedakan mereka. Yang jelas yang plat hitam roda 4 itu dikategorikan adalah orang yang mampu. Jadi bisa jelas bahwa ini tidak bisa mendapatkan pertalite misalnya. Beda dengan kendaraan roda 4 yang plat kuning, yang PTPT lah. Ya. Kalau di luar PTPT, itu bisa dikategorikan bahwa itu adalah orang mampu. Karena dia bisa membeli mobil. Kenapa minyaknya tidak bisa? Kan seperti itu. Karena kalau mau perlu lagi pendataan yang lebih jelas. Mana orang-orang yang pantas untuk mendapatkan subsidi atau tidak. Kalau cuma mendolot, orang miskin bisa mendolot, orang kaya bisa mendolot itu. Kalau hanya sekarang diperlihatkan di Pertamina, di pompa bensin misalnya, soal barcode atau apa, itu tidak menjamin bahwa ini bisa tidak salah sasaran. Iya. Kecuali ada alat di situ dipasang, misalnya kalau kita masuk di pintu, Iya. masuk, langsung di alat verifikasi di situ, Iya. ya itu mungkin bisa itu. Langsung ditolak kalau memang bukan yang berhak ya. Langsung ditolak. Iya. Langsung ditolak. Iya. Anda tidak bisa menerima ini pertalite misalnya mengisi pertalite pasti ini. Tapi kalau hanya sekedar memperlihatkan saja, saya kira tidak akan artinya yang mana tepat sasaran, saya kira tetap salah sasaran saya kira. Oke. Seperti itu. Terima kasih Jadi, Mas John ya. Ini perlu diperhatikan oleh Pertamina supaya memang betul-betul tujuannya itu betul-betul sampai seperti itu. Iya. Saya kira seperti itu. Denta yang dibayar. Terima kasih. Terima Pak Taufik, lanjut tugas kita selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Dembaji ada tuh teori the side the soling. Oh, deh, tahu jago. The side the soling ini yang dia bilang. Jadi maksudnya aku baca ini. Dia tanya kenapa itu saya baca. Jadi maksudnya begini Dembaji. Yang kita desain itu kadang di luar kita punya kemampuan. Jadi tidak sesuai harapan manusiawi. Kalau saya sih manusiawi seperti itu, tapi untuk lebih jelasnya silakan Mas Taufik supaya pendengar kita. Ada lagi satu. Satu lagi Mas Taufik. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bu? Dari Suhaibah Muin di Maros. Iya. Ibu Suhaibah. Untuk Bapak Pertamina saya mau bertanya Pak. Iya. Tentang SPBU. Kenapa sih SPBU itu sering sekali tidak main Ciregen, cuma melayani Ciregen sedikit. Oh, Ciregeng itu. Oh, yang Jergen. Iya. Yang Ciregen Iya. sedikit jadi kasihan. Sementara kita ini punya usaha kecil-kecilan penggilingan beras. Itu minyak bahan bakar. Jadi kita mau beli sekitar 30 liter lah. Sementara CEO tidak melayani kalau sekitar begitu. Di bawahnya. Kata liwat-liwat tahun 30 liter. Kamu menggiling beras tahu ah? Mencintakan jainan aja minyak. Besok baru kita giling lagi. Oh ya, disesanan tuh kalau ini dengan saya saja ki, ang itu kita missing otong. Jadi itu tenaga kurang. Iya. Ini di mana Bu? Di mana Ki? Bu Suhaibah di mana? Di mana lokasi? Di mana lokasi ta? Oh, diputus nih di Maros. Nah, silakan Mas Taufik, itu soal penggilingan beras juga ini. Dibatasi tahu. Dibatasi juga beli BBM subsidi. Iya, silakan. Silakan. Ya, jadi kalau yang terakhir dulu ya, untuk usaha mikro itu sebetulnya kalau kita buka subsidi tepat.mypertamina.id tadi termasuk dalam kategori penerima subsidi. Penerima subsidi. Tinggal caranya gimana? Caranya bisa mendatangi dinas terkait nanti seperti sama ya, petani dan
nelayan tadi untuk kategori UMKM itu nanti akan mendapatkan dengan cara yang serupa. Tapi kita harus ya ibaratnya dengan mendapatkan rekomendasi dari dinas secara tidak langsung menyatakan bahwa dia adalah resmi UMKM, bukan kategori usaha industri yang besar. Nah kemudian mengapa tidak langsung saja berdasarkan plat kendaraan dan lain sebagainya. Nah kami tentunya memperhatikan perkembangan transportasi yang pertama. Banyak dari yang tadi disebutkan Pak Zainal juga tidak semua plat hitam itu kendaraan pribadi. Ada kendaraan pribadi yang digunakan juga untuk angkutan umum. Ya, betul. Kemudian kita juga harus memperhatikan sektor-sektor transportasi logistik nih. Ya. Jangan sampai nanti roda 4 pickup plat hitam yang biasa dipakai untuk angkutan sayur, nanti harga sayurnya jadi naik juga. Ya, persis. Dengan menggunakan BBM yang tidak subsidi. boleh subsidi seperti atau non ya. subsidi. Nah sehingga pendataan partisipasi ini kita sangat perlukan. Yang penting masyarakat mengklaim dulu dirinya, karena nggak mungkin juga orang yang tergolong mampu dia mendaftar subsidi secara rasional ya. Dan nggak mungkin juga orang yang punya kendaraan yang tergolong mampu di mobilnya mau ditempeli stiker barcode subsidi karena dia secara moral sosial juga mungkin nanti Pak Ambo bisa menambahkan di situ gitu. Jadi harapannya dengan adanya filterisasi ini nanti makin banyak orang-orang yang memang tepat yang memang mengisi dan mari kita sama-sama meregistrasikan kendaraan kita untuk bisa sebetulnya membantu subsidi itu lebih tepat sasaran lagi. Iya. Nah begitu Pak Jono di Makassar, Ibu Seba juga. Nah itu tadi soal barcode ini cerita. Kita mau tanya YLK dulu ini masih panjang waktu nih Pambo. Oh masih ada satu. Mau bertanya lagi? Tabe Pak Haji. Ya, terima kasih. Mungkin saya bertanya lagi karena itu tadi saya tidak mengikuti semua perkembangan Pertamina. Ini sebenarnya begini, ini kan BBM subsidi atau BBM Pertalite. Kalau tidak salah ini kan ada yang namanya BBM. Sebagaimana kita ketahui bahwa premium yang resist octane numbernya atau RON-nya hanya 8889 itu sudah dihapuskan karena tidak sesuai memang dengan standar dunia. Nah, sedangkan Pertalite kalau tidak salah itu adalah RON-nya adalah 90. Ya, 90 ini pun belum masuk dengan standar dunia. Jangan sampai atau masih ada yang dilindungi oleh baik oleh Pertamina maupun pemerintah bahwa ini adalah salah satu usaha-usaha bagaimana untuk menekan supaya pertama ini lambat namun pasti Pertalite khususnya akan dihilangkan juga. Kenapa? Karena belum masuk standar dunia. Kecuali kalau memang Pertamax itu kan sudah 92, Pertamax Plus 94, Pertamax Turbo 98. Jangan sampai ini pelan-pelan namun pasti bahwa memang Pertalite akan dihilangkan. Kenapa? Karena itu tadi RON-nya belum masuk. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jimul. Nah, Mas Taufik, saya juga berpikir begitu. Karena premium kan sudah hilang. Iya. Itu saya sama ini, naik motor terus ini. Nah, Mas Taufik ketawa. Ya, jangan sampai nanti tinggal satu mami, Pertamax 92. Ya, itu yang kita masyarakat harus pakai semuanya itu. Silakan Mas Taufik. Izin Pak Ambo ya, jadi sebetulnya kalau tentang regulasi penetapan apa BBM yang berlaku itu kita dari Pertamina mengikuti saja apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya banyak faktor yang dipertimbangkan saat itu ketika premium kemudian beralih kepada Pertalite sebagai jenis bahan bakar khusus penugasan. Faktor ketahanan energi, kita sekarang tahu ya mungkin kalau kondisi kita ada seperti Ukraina atau mungkin Sri Lanka yang baru-baru presidennya sampai dengan pergi ya. Itu gimana kita masih menggunakan BBM yang di bawah sementara negara-negara di sekitar kita sudah tidak ada yang menggunakan BBM tersebut. Gimana kalau kita kondisi yang sama seperti Ukraina dan Sri Lanka, negara kita kesulitan mendapatkan BBM karena sudah tidak ada lagi negara di dunia yang memakai akibat perkembangan teknologi kendaraan. Tapi faktor-faktor
perlindungan pasti dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan tetap mempertahankan harga Pertalite tidak naik di tengah krisis dunia yang luar biasa. Sampai-sampai dari Pertamina untuk non subsidi yang level paling tinggi Pertamax Turbo itu memang harus dinaikkan karena memang harus menyesuaikan dengan harga minyak dunia yang saat ini sudah di angka 25.000 sampai dengan 30.000. Tapi pemerintah tetap melindungi masyarakat dengan tetap menghadirkan Pertalite supaya daya beli masyarakat yang masih keluar dari fase pandemi ini masih bisa terjangkau gitu, bertahan. Nah, kita tentunya apapun itu mengikuti apa yang menjadi kebaikan bersama, dan tentunya Pertamina dalam hal ini menjalankan amanah pemerintah dan juga memperhatikan aspirasi dari masyarakat, tidak serta-merta langsung kita terapkan. Tapi kalau penyesuaian per premium waktu itu bisa kita bayangkan bahwa saat itu hanya tinggal 4 negara di dunia Pak Haji yang menggunakan premium. Nah ini termasuk tentunya Indonesia sudah termasuk ada, Indonesia. Jadi kalau dibandingkan negara-negaranya itu sisa Bangladesh, mungkin Sri Lanka, kemudian Uzbekistan dan juga salah satu negara di Amerika Selatan saya lupa. Tapi masa iya Indonesia mau disejajarkan dengan negara-negara itu gitu ya. Nah mungkin itu ya cukup menjawab. Baik, nah Pak Haji, mudah-mudahan jawabannya Mas Taufik ini karena kita akan, karena semakin Indonesia mungkin semakin ke depan semakin bagus, jadi kita pakai Pertamax 92 saja. Ada yang mau ditambahkan dari Pak Ambo Mas? Silakan Ki. Silakan Ki Pak Ambo. Oke, saya mau tambahkan informasi mengenai standar oktan ini ya. Iya. Nah, sebenarnya kita sudah sangat terlambat untuk menuju untuk istilahnya itu menggunakan oktan yang tinggi. Iya. Kenapa kualitas oktan itu perlu kualitas yang lebih baik? Karena ini ada berkaitan dengan masalah lingkungan. Iya. Dan masalah kualitas mesin. Iya. Nah, kalau kita masih pakai oktan yang rendah, 98 premium, rusak lingkungan. Lingkungan. Iya. Ini bisa bukan hanya lingkungan tapi juga kita kesehatan manusia juga. Terganggu juga. Jadi dulu itu sebenarnya kita ada istilahnya program Langit Biru. Artinya bagaimana masyarakat polusi udara itu bisa dikurangi. Ini berdampak terhadap lingkungan yang bersih itu manusia. Termasuk juga sebenarnya kualitas mesin. Kalau kita memakai oktan yang jadi sebenarnya termasuk perlindungan konsumen juga itu ya. Secara tidak langsung. Tapi kan Pertamina sudah dengan kendaraan yang dicocokkan dengan bahan bakarnya kan disesuaikan bahan bakar dengan dia punya kecanggihan kendaraan mesin. Jadi itu sebenarnya secara tidak langsung itu berdampak juga kepada istilahnya kalau hitung ekonomis untuk jangka panjang itu memberi keuntungan kepada kita. Terus yang kedua ini mengenai QR code ya. Sebenarnya saya mengusulkan karena sosialisasi ini itu kalau lebih bagus ada simulasi. Kita simulasikan bagaimana masyarakat mulai registrasi dan menggunakan itu. Itu lebih bisa masuk dipahami kalau kita melakukan simulasi. Artinya kalau sekadar diskusi begini kadang-kadang belum masih bingung. Kalau simulasi masyarakat bisa paham. Jadi sosialisasi dulu baru simulasi kan gitu. Seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaannya begini, Mas Taufik sama Pak Ambo. Pak Zainal punya mobil atau saya punya mobil, angkot misalnya, saya kasih pakai barcode ke pinjam pergi belanja, masuk Pertamina. Nah seperti itu bagaimana menjelaskan itu, Mas Taufik? Bisa ya, jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa QR Code ini bisa dipakai oleh siapa saja karena sifatnya bukan ke orangnya. Sekali lagi, tapi ke kendaraannya. Nah, QR Code bisa tinggal di print, bisa dikirim, atau dibuatkan stiker tempel di mobil. Iya, mobil. Itu tinggal di scan. Nanti siapapun bisa memakai, tapi jatah harian untuk mobil itu ada. Dan itu melekatnya ke plat nomor, bukan kepada perorangan pengguna individu. Persis. Jadi kita bisa mendaftarkan pengguna kita juga bisa. Kita juga bisa barcode-nya nanti ditinggal di mobil saja bisa, tinggal dipakai waktu mengisi, sama juga
ketika budaya waktu itu mungkin penerapan tol harus bayar dengan kartu ya. Memang Kartunya cukup ditinggal saja, cukup. Tapi kan sekarang teknologi berkembang, kita sudah tidak memerlukan kartu. Gimana kalau kartunya lupa dan lain sebagainya? Ada yang tersimpan, ada backupnya di handphone kita ada, di stiker ditempel ada, di print juga ada. Jadi sebetulnya ini semuanya dilakukan untuk memudahkan masyarakat bisa bertransaksi secara normal. QR Code ini hanya alat validasi dan sekali lagi ya sebenarnya ini jauh dari aplikasi ya. Kalau orang kan mungkin terngiang-ngiangnya ini aplikasi Pertamina. Padahal ini sistem subsidi tepat ini bisa mendaftar langsung di SPBU, bisa daftar dari web. Yang aplikasi My Pertamina itu hanya salah satu cara untuk memudahkan orang daftar bagi yang sudah punya aplikasi My Pertamina. Yang nggak usah, yang belum punya, nggak usah download, nggak apa-apa. Bisa langsung ke Pertamina, bisa daftar lewat web seperti itu. Nah, sekarang sederhana nih ke Pak Senal. Pak Senal lagi. Nah, masih ada waktu ini kita ngomong. Iya, masih ada. Jadi begini Pak Senal ya. Ini saya Mas Taufik, monggo silahkan sambil santai. Namanya Bari Bahasa itu kabar pagi obrolan santai. Jadi maksudnya gini Mas Taufik, jangan sampai didengar penjelasannya Mas Taufik ini masyarakat lumba-lumba beli PT-PT bekas. Padahal di rumahnya sudah 5 mobil CRV sama Pak Haji, tapi ada PT-PT-nya. Itu PT-PT-nya dia pergi ambil 60 liter misalnya satu hari. Dengan sepindah ya. Nah, ini jadi misalnya 3 kendaraan PT-PT-nya, mobilnya 2 CRV. Iya, nah kasih pindah di situ. Iya, nah bagaimana ini Pak Sedal? Ya, jadi mengedukasi masyarakat ini, ya. Saya rasa apa yang disampaikan Mas Taufik tadi sudah benar sekali. Dalam pengawasan dengan adanya aplikasi maupun barcode, contoh angkutan PT-PT. Angkutan PT-PT ini jangan sampai karena pendidikannya itu mohon maaf ke bawah sehingga dia katakan saya ini sudah beli di SPBU Bau Karaing. Iya. 20 liter. Kan gitu. Ya. Tapi sudah terdaftar di My Pertamina istilahnya atau sudah punya barcode. Diberikanlah 20 liter. Setelah dia jalan, ya saya lebih bagus ini. Pergi di sana ada yang mau beli saya ini subsidi ini ya. Maka dikeluarkanlah 20 liter itu lagi. Baru revisi lagi. Iya, direvisi lagi. Pergi, artinya mendatangi lagi SPBU yang berbeda. Dengan adanya barcode yang diberikan oleh oleh Pertamina, maka di sana akan terbaca bahwa saudara tadi sudah membeli 20 liter. Ya, contohnya kalau memang jatahnya Bapak hari ini 40 liter, yang 20 liter itu sudah di mana? Baru ini tadi jam 7, sekarang jam 10. Berarti itu kan terbukti kan ada penyalahgunaan di sini. Ya kan? Apalagi kalau dia akan pindah-pindah di SPBU yang lain. Makanya ya menurut kami dengan apa yang telah disampaikan Mas Taufik tadi, dengan adanya barcode untuk angkutan umum atau ke apalah namanya, yang jelas bahwa setelah petugas SPBU di sana meng-cross check bahwa kendaraan ini sudah tidak layak lagi, sudah pergi. Nah, itu. Nah, sebelum ini kita tutup ini, kita bertanya lagi pada Pak Senal. Iya. Upaya apa Organda supaya rame-rame, ini kan 2.000 lebih, kita bilang tadi ini kan baru 1.000. Upayanya Organda supaya angkutan umum itu daftarkan kendaraannya ke Pertamina. Yang pertama saya berharap sekali RRI ini tetap eksis ya, bekerja sama Organda dengan pihak Pertamina dan LKI untuk tetap melakukan sosialisasi sampai batas yang telah ditetapkan penetapan pelaksanaannya oleh Pertamina. Ya, sehingga baik masyarakat umum maupun masyarakat transportasi angkutan umum, mereka memahami dan tahu di mana saya akan mendaftarkan. Yang pertama, yang kedua, saya minta ke pihak Pertamina agar berikanlah kemudahan kepada masyarakat pengguna roda 4, termasuk angkutan umum maupun angkutan pribadi untuk pada saat pendaftaran di SPBU. Yang ketiga bahwa semoga saja apa yang diprogramkan pemerintah dalam hal ini Pertamina
dapat terwujud sesuai harapan kita bahwa yang layak mendapatkan subsidi BBM adalah orang-orang yang berhak mendapatkannya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ambo, warahmatullahi ada sedikit kita barangkali yang dari bisa kita disampaikan, sampaikan ke apakah masyarakat. bisa terwujud ini sasarannya subsidinya. Jamba kita aku pima kita daftar saja. Karena Pertamina juga memberikan kemudahan sebenarnya. Ya, silakan Pak Ambo. Ya, jadi apa yang dilakukan untuk sosialisasi ini merupakan salah satu bagian untuk melihat ini aspek keadilan ya. Ya, aspek keadilannya. Keadilan artinya bagaimana subsidi ini tepat sasaran. Ya. Oleh karena itu mari kita secara bersama-sama berpartisipasi dengan mendaftarkan kendaraan kalau itu memang layak untuk disubsidi. Ya, ya. Jadi itu salah satu bagian supaya itu apa ya masyarakat masyarakat yang sudah paham juga memberitahu juga kepada keluarga ya teman-teman yang lain supaya ini tidak berkembang jadi hal-hal yang aneh-aneh. Jadi aneh, berita-berita bohongi, jadi hoaki. Iya. Supaya ini salah satu bagian supaya ini bisa kita masyarakat mendapatkan dengan mudah, kemudian masyarakat juga secara secara mudah untuk mendapatkan mengakses itu ya. Iya. Dan semoga juga di infrastruktur yang ada di SPB itu juga sudah siap ya untuk melayani masyarakat yang ingin Jadi kalau saya mau tanya Pak Ambo, kira-kira apa program Pertamina ini yang dia jalankan regulasinya pemerintah efektif kira-kira ke depan ini? Tepat di sasaran. Ya, saya kira secara bertahap untuk jangka panjang. Ini program sistem yang tepat untuk melihat apakah ini sasaran. Karena ada sistemnya sudah ada. Tinggal pemahaman masyarakat ini harus dibangun secara perlahan supaya secara tahap demi tahap memahami bahwa ini tujuannya seperti itu. Oke. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Terima kasih, Nah, Mas Taufik. Terakhir harapannya Mas Taufik Pertamina ini. Masih ada waktu nih sekitar 5-6 menit ini. Silakan. Enggak dirasa tadi ya. Iya, masih panjang sebenarnya. Nah, makanya seperti usulan Pak Ambo tadi Mas Taufik. Jadi jangan cuma sekali sosialisasi, berkali-kali terus simulasi. Nah, supaya tepat sasaran gitu. Nah, silakan Mas Taufik. Tepat sasaran. Himbauannya Mas Taufik dari Pertamina mewakili pemerintah. Baik, tadi jadi nanti ketika mungkin sudah masuk fase penerapan, kami juga akan mengajak elemen masyarakat. Itu kira-kira kapan waktunya? Kita masih perbanyak sosialisasi dulu, iya. agar orang mendaftar dulu. Iya. Tapi nanti ketika penerapan mungkin juga akan kita ajak media supaya sama-sama melihat. Sekarang sih ketika fase sosialisasi yang sudah memiliki QR code dan yang enggak memiliki QR code, itu tidak ada bedanya karena masih fase sosialisasi, kita masih ingin orang membangun tingkat kalau dibilang itu awareness dulu agar semua orang banyak yang tahu, banyak yang mendaftar. Tapi nanti ketika sudah fase penerapan pasti akan ada bedanya. Nah, kapan itu kita belum bisa sampaikan karena kita juga harus laporkan mungkin antusiasme masyarakat di Makassar ini kan luar biasa ya. Per kemarin Rabu aja sudah 5.000 lebih, hari ini mungkin bisa 6.000, 7.000 bahkan mungkin lebih. Nah, itu nanti akan kita laporkan ke pemerintah, dalam hal ini BPH Migas. Nantinya mungkin akan kapan kesiapannya itu tergantung instruksi dari pemerintah. Untuk dilakukan penerapan. Tetapi hal yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat adalah mendaftar. Jadi tadi tidak ada kaitannya tentang pajaknya mati, kemudian kesusahan mendaftar dan segala macam itu sudah terjawab semuanya. Bisa langsung ke SPBU, tidak usah download aplikasi My Pertamina, langsung daftar lewat web, bisa daftar dari rumah juga lebih mudah. Karena kan biasanya dokumen-dokumen itu di rumah ya, ada KTP, kemudian dokumen-dokumen yang lain. Pun kepada pemilik-pemilik kendaraan yang dalam jumlah besar ya, seperti rental, kemudian PO, perusahaan otobus yang di daerah perintis itu juga bisa semua mendaftarkan.
Dan ini semakin cepat kita mendaftar, semakin kita bisa mewujudkan apa yang namanya subsidi tepat sasaran. Sehingga kami harapkan peran aktif masyarakat dengan mendaftar melalui laman subsiditepat.mypertamina.id supaya subsidi ini makin tepat sasaran. Apa yang menjadi hak kita selama ini juga bisa semakin cepat terlindungi oleh sistem yang ada. Dan ini menjawab banyak keraguan-keraguan dari sisi penggunaan aplikasi dari sisi penggunaan handphone, mendaftar dan segala macam. Kemudian dari banyak penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Harapannya kita bisa dukung ini karena ini merupakan keresahan kita bersama. Tujuannya satu, supaya subsidi lebih tepat sasaran. Oke, Mas Taufik. Nah, itu tadi penjelasannya, saya kira himbauan Mas Taufik ke masyarakat. Iya, jadi mudah-mudahan sudah mendaftarkan kendaraannya Dembaji yang roda 4 dulu ini. Nah, sudah tepat nih juga kerjasama sama Pak Zainal Abidin karena beliau ada ketua organda. Iya, jadi kalau yang di daerah, di desa itu ke kelompok tani. Kelompok taninya, ya. Jadi jambat tidak susah Ji, hanya jadi karena anu baru harus memang selalu disosialisasikan. Saya saja waktu lewat tol itu gini mengeluh terus, tapi sekarang santai. Akhirnya pakai orang. Jadi memang hal-hal yang baru Dembaji harus seperti itu. Sama seperti saya Mas Taufik, hal-hal baru Dembaji dulu waktu baru lihat tidak ada apa-apanya. Tapi setelah lama terbiasa lihat semakin cantik. Kalau bendera ataupun kursi itu kalau lama-lama semakin antik dia semakin cantik. Gitu. Jadi masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan secara umum yang dengarkan kita ini. Jadi sudah dapat tadi karena di Sulawesi Selatan sampai di Selayar malah ini kita punya ini. Kalaupun tidak sempat menelpon, dia bisa mendengarkan penjelasan dari Mas Taufik dari Pertamina. Yang jelas di Facebook di Facebook ramai sekali. Dia bilang semua pendengar luar biasa sudah diberikan pencerahan dan edukasi. Dan sebentar seperti sosialisasinya juga maunya Pak Ambo, jangan cuma satu kali, kalau perlu di Lampa Zainal. Kalau dari utara kita ke selatan lagi. Di warkop tempat lain. Banyak sekali warkop di Makassar, 5.000 lebih. Nanti kami siap juga ya Denta. Kita justru senang karena jadi ada alasan buat ngopi. Boleh. Ya, terima kasih Pak Taufik selaku Humas Pertamina. Pak Zainal, terima kasih banyak Ketua Organda Kota Madya, dan Pak Ambose, terima kasih Ketua YLKI Sulawesi Selatan. Saya Dentayang, terima kasih pendengar, mudah-mudahan apa yang diberikan informasi oleh Pertamina ini tercerahkan dan teredukasi Dembaji. Kita pamit ke hari Jumat, kita mau sembahyang. Hari Senin pilih ketemu kita Dentayang. Hari Senin insya Allah. Iya. Bapale, terima kasih. Kru juga sudah ada Yudi di switchernya. Ada juga Ibu Surya Tali, ada Pak Ferdi ada Kusno, Pak Kepsta, Pak Ferdi Kusno, ada Pak Andi Asman, ada semua ini, Ruli, pengarah acara Rahmadani, iya Kak Mbak Dani. Iya. Terima kasih juga semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.